Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Karena, like dari Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Banyak dari kita yang sudah mendengar kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Namun, kali ini kita tidak akan menceritakan kisah tersebut. Di balik cerita itu, ternyata ada sisi lain yang menarik untuk dibahas, yaitu, benarkah Ratu Balqis adalah sosok manusia setengah jin? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting bagi teman-teman seiman untuk menonton video ini sampai habis, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul Ratu Balqis. Balqis adalah seorang ratu terkenal dari kerajaan Saba. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah mengenai lokasi kerajaan Saba. Ada yang berpendapat bahwa kerajaan ini terletak di Arab bagian selatan, tepatnya di negara Yaman. Namun, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa kerajaan Saba berada di tanduk Afrika, tepatnya di negara Ethiopia. Selain itu, ada pandangan lain yang berasal dari Kiai Haji Fahmi Bahsyah. Beliau menyatakan bahwa Candi Ratu Boko yang ada di Jogja adalah istana Ratu Balqis. Namun, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa istana Ratu Balqis terletak di negara Yaman, di wilayah barat laut kota Maghrib. Di sana, ditemukan puing-puing bangunan yang diperkirakan berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi, yang sesuai dengan masa kejayaan Kerajaan Saba. Kerajaan Saba dinamakan demikian karena diambil dari nama raja pertamanya, yaitu Sabah bin Yasjib bin Yarib bin Kohtan. Hal ini dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdurrauf Al-Munawi dalam kitab Faidil Al-Qadir. Sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayahnya, yang kala itu menjadi raja di Kerajaan Saba, memiliki satu hobi unik, yaitu berburu. Namun, tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, melainkan untuk kesenangan dan hiburan semata. Suatu hari, ketika sang raja tengah berburu di tengah hutan, ia merasakan haus yang sangat. Dari kejauhan, ia melihat sebuah tenda dan segera mendekatinya untuk meminta air minum. Saat sang raja mendekat, dari dalam tenda keluar seorang kakek. Raja pun meminta disediakan minuman kepada kakek tersebut. Kakek itu kemudian memanggil anaknya yang berada di dalam tenda untuk membawakan segelas air. Tak lama kemudian, keluarlah seorang wanita yang sangat cantik, bagai matahari, dengan sebuah cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut di tangannya. Raja terpaku dan takjub melihat kecantikan wanita ini. Terpesona, ia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Tanpa ragu, sang raja langsung menyampaikan maksud hatinya kepada kakek tersebut, yang ternyata adalah ayah dari wanita cantik itu. Ayah dari gadis tersebut berterus terang kepada sang raja, bahwa mereka berasal dari bangsa jin. Namun, sang raja tidak peduli dan tetap ingin menikahi gadis tersebut. Singkat cerita, mereka pun menikah, tetapi dengan satu syarat, yaitu, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu akan menjadi talak baginya. Artinya, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, sang raja tidak boleh bertanya mengapa istrinya melakukan hal itu. Jika ia bertanya, mereka harus bercerai. Setelah resmi menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Sang raja sangat senang mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki, karena suatu hari anak itu bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun, tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki tersebut dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal ini, ia sangat sedih. Namun, ia juga takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasan mengapa anak itu dibunuh. Jika sang raja menanyakan alasannya, mereka harus bercerai. Akhirnya, sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya, tanpa mengetahui alasan di balik tindakan istrinya. Waktu pun berlalu. Beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka namai Balqis. Beruntung, anak kedua mereka ini tidak dibunuh.
Sang raja tampak senang, meskipun bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya, pada suatu hari, raja tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia mendatangi istrinya dan menanyakan alasan, mengapa dulu anak laki-lakinya dibunuh. Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih. Sesuai dengan perjanjian, jika suaminya bertanya, maka akan terjadi talak saat itu juga. Dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu, aku membunuh anak laki-laki itu karena membela dirimu. Sesungguhnya, ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan bahwa jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwa malaikat banyak yang memujinya dan menggambarkan kerajaannya. Sesuai janjimu waktu itu, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, istri sang raja yang berasal dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, ada versi lain mengenai asal-usul Ratu Balqis. Cerita singkatnya adalah sebagai berikut. Ayah Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Raja dari kerajaan itu memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu bejatnya. Menteri kerajaan, yang nantinya akan menjadi ayah Balqis, adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak menikah karena takut jika memiliki istri, sang raja akan memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya. Suatu hari, ketika menteri tersebut sedang dalam perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Pria asing itu bertanya kepada sang menteri, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki istri?" Sang menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri rakyatnya." Pria asing itu kemudian berkata, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan bisa memaksanya." Sang menteri menjawab, "Mana mungkin, pasti raja tetap akan memaksanya." Pria asing itu kemudian mengungkapkan, "Sesungguhnya, kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya, setelah mengetahui hal tersebut, sang menteri pun setuju untuk menikahi putri pria asing tersebut. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tersebut, dan lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama Balqis. Ada juga versi ketiga dari cerita asal-usul Ratu Balqis yang berasal dari buku tafsir Ibnu Adil. Dalam versi ini, diceritakan bahwa ayah Balqis adalah seorang raja di Yaman, yang berasal dari keturunan Agung Yarub bin Kohtan. Pada suatu hari, ia berkata kepada raja-raja lain yang ada di luar wilayah kekuasaannya, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu, Raja Yarub tidak mau menikah dengan putri para raja yang berada di luar kekuasaannya. Akhirnya, sang raja dinikahkan dengan wanita dari golongan jin yang bernama Raihanah binti Sakan. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Balqis. Riwayat lain menyebutkan bahwa bukti Ratu Balqis adalah manusia setengah jin, terlihat ketika dia memasuki istana Nabi Sulaiman. Saat itu, Balqis mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya, karena mengira akan melewati sebuah kolam besar. Padahal, itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Dalam peristiwa ini, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ketika Balqis mengangkat celananya, Nabi Sulaiman sempat kaget melihat kedua betis Ratu Balqis yang ditumbuhi bulu, tidak seperti wanita manusia pada umumnya. Hal ini menandakan bahwa dia adalah manusia setengah jin. Ketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana," maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dia mengiranya sebagai kolam air yang besar, dan disingkapkanlah kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya, ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Balqis pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat 44. Bahkan, beberapa ahli tafsir beranggapan bahwa lantai kaca itu memang sengaja dibuat oleh Sulaiman,
khusus untuk menyambut Ratu Balkis, sekaligus untuk membuktikan kebenaran rumor bahwa Ratu Kerajaan Saba itu merupakan manusia setengah jin. Sebenarnya, masih ada beberapa versi kisah lainnya mengenai asal-usul Ratu Balkis yang tercantum dalam kitab-kitab para sejarawan. Seorang ulama terkenal asal Irak menyampaikan dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani, bahwa hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balkis adalah jin merupakan hadis yang sandarannya lemah. Cerita seputar pernikahan dengan bangsa jin hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang syahih. Asyankiti dalam kitab Adaul Bayan juga menyimpulkan bahwa hadis tentang orang tua Balkis adalah hadis yang gaib. Begitu pula, Asyar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan, Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin, dan menilainya sebagai sesuatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, dan memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah rohani. Manusia berasal dari tanah, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 14, sedangkan jin tercipta dari nyala api, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan mustahil bisa menghasilkan seorang anak. Jadi, mana yang benar menurut teman-teman? Apakah Balkis adalah manusia seutuhnya, manusia setengah jin, ataukah memang bukan keduanya? Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.